Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Halo sahabat genre di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Juliet Latifah dalam podcast Aja Kendor. Saat ini saya sedang bersama dengan Bunda Heni. Sebaiknya kita sapa dulu ya teman-teman. Bunda Heni, selamat sore Bunda. Sore. Apa kabar nih Bunda pada sore hari ini? Alhamdulillah. Walaupun lagi COVID-19 tapi tetap harus jaga kesehatan ya Bunda ya. Betul sekali. Oke teman-teman, di sini kali ini dalam podcast kita akan membahas sedikit tentang Harganas nih Bunda. Nah, bagaimana sih mungkin persiapan atau peran dari pemerintah Kota Cilegon melalui DP3AKB Kota Cilegon dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ini seperti apa tuh Bun? Ya, terima kasih. Ananda siapa namanya? Juli ya? Iya, dengan Juli. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sekalipun dalam kondisi COVID-19, tapi kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-27 ya, yang nanti 27 ya 27 yang nanti tepatnya hari H-nya adalah tanggal 29 Juni. 29 hari Senin Juni. nanti. Memang karena dalam kondisi COVID-19 ini tentu saja kegiatan-kegiatan yang biasanya tahun-tahun yang lalu kita lakukan secara meriah ya, ada lomba-lomba dan lain sebagainya, bahkan ada pengerahan massa. Tahun ini agak berbeda. Tahun ini dalam rangka Harganas, pemerintah pusat ya melalui BKKBN itu menginstruksikan kepada seluruh kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia untuk hari Keluarga Nasional ini menyelenggarakan kegiatan dengan tagline-nya pelayanan KB sejuta akseptor. Sejuta akseptor ya, seluruh Bun. Indonesia. Wow, perlu diapresiasi nih teman-teman. Iya. Mungkin ini bisa dimasukin di rekor ya Bun ya. Iya. Katanya sih masuk rekor muri juga ini nantinya. Wow. Iya. Jadi pada tanggal 29 Juni nanti seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelayanan KB. Nah, di Cilegon sendiri tentu saja kita juga ikut berpartisipasi mendukung tentunya dalam rangka Harganas. Selain itu juga memang di masa pandemi corona ini pelayanan KB baik itu mungkin di Cilegon dan di kota kabupaten lainnya juga terjadi penurunan pelayanan. Karena apa? Tadinya kondisi kemarin kan kita tidak boleh berkumpul tanpa. Nah, sekarang ini di era new normal ternyata kegiatan-kegiatan sudah dibolehkan, tapi tentu saja dengan menggunakan protokol COVID. Iya. Kesehatan, nah, ya. iya. Nah, untuk itu Cilegon sendiri memang akan menyelenggarakan pelayanan sejuta akseptor ini di 38 lokasi Faskes, fasilitas kesehatan, baik itu baik itu milik pemerintah maupun swasta atau perseorangan ataupun yayasan. Ada 38 fasilitas kesehatan yang tersebar di 8 kecamatan. Meriah pastinya ya Bun Pastinya ya? meriah dan Untuk pastinya melibatkan banyak orang gitu. Tapi tentu saja kita tidak pernah lupa bahwa semua itu tentu harus sesuai dengan aturan. Artinya pelayanan itu jaga jarak ya, physical distancing, kemudian tidak boleh ada kerumunan, menggunakan APD. Bahkan peserta atau akseptor KB nanti calon-calonnya harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Tentu saja tenaga medisnya, tenaga kesehatannya juga menggunakan APD. Ya, sesuai dengan protokol COVID. Nah, untuk yang MKJP yaitu IUD dan implan itu tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya menggunakan APD lengkap, menggunakan hazmat ya, sampai sebegitunya gitu, karena memang ini untuk agar menjaga menjaga keamanan, kenyamanan semua. Bahkan para akseptor KB yang akan memasang alat kontrasepsi IUD dan implan itu harus di rapid test terlebih dahulu. Jadi kalau reaktif mereka mungkin nggak jadi dipasangnya atau tidak. Iya, kalau non reaktif jadi nanti setelah itu baru
mereka memasang alat kontrasepsi seperti itu. Kalau misalkan dari pihak nih Bun, katanya kan tadi dari 38 Iya. titik itu banyak sekali. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bun, siapa aja sih pihak yang terkait nih Dalam dalam kegiatan ini ya, ya untuk di tingkat kota ya tentu saja kegiatan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh DP3 AKB. Kita tahu pelayanan KB juga memerlukan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medisnya. Tentu saja kami juga bekerja sama atau didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon, kemudian ada Ikatan Bidan Indonesia Kota Cilegon, kemudian juga ada kecamatan ya, kemudian kelurahan dan tim penggerak PKK sekota Cilegon. Jadi semua ikut serta. Tentu saja di dalamnya juga ada tenaga-tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Jadi semua terlibat. Bahkan kader-kader KB, pos KB itu juga terlibat gitu, seperti itu. Oh, kalau misal berarti kalau ini untuk 1 juta akseptor. Nah, ini memang sudah Itu seluruh Indonesia. seluruh Indonesia ya Bun Kalau ya. Cilegon sendiri targetnya adalah 2066 dalam waktu sampai tanggal 29 Dari Juni. tanggal berapa itu Bun? Sebenarnya sekarang sedang berjalan yang untuk alat kontrasepsi yang non MKJP ya, tetapi nanti tanggal 29 adalah semua alat kontrasepsi serentak, termasuk di dalamnya adalah yang MKJP-nya yaitu IUD dan implan, pemasangan IUD dan implan. Jadi luar biasa ini kerja keras dan kita DP3 AKB sendiri kan ada UPT DKB yang langsung bergerak di lapangan, dibantu oleh para PLKB dan PKB-nya yaitu petugas lapangan KB dan penyuluh KB. Oh, seperti itu. Tapi untuk beberapa titiknya itu disamaratakan atau seperti apa Bun? Ya, kebetulan untuk kegiatan ini ada 3 tempat yang kita pilih untuk kegiatan live streamingnya. Oh, 3 tempat iya. ya yang paling utama nih. Iya, sebenarnya nggak utama juga, artinya yang kita pilih untuk live streaming karena kita memang harus melaksanakan live streaming ini sehingga bisa dilihat oleh masyarakat gitu kan. Nah itu salah satunya adalah di kalau tidak salah ya di Kecamatan Cibeber di pelayanan bidan Masita kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua di Posyandu Durian di Kelurahan Rawa Arum. Yang ketiganya di klinik bidan Bu Aai Zamilah ya di Kota Sari. Jadi ada 3 titik dan insya Allah ini juga akan dimonitoring oleh Bapak Wali Kota Cilegon. Langsung ya Bun ya. Betul. Nah itu tuh kenapa Bun tempat itu dipilih sebagai 3 yang utama nih? Nah, sebetulnya tidak ada alasan kenapa dipilih, barangkali aksesnya lebih mudah ya. Kemudian kita juga koordinasinya lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya bisa saja di tempat lain, tapi memang mungkin ini adalah bisa lebih mudah kita berkoordinasi. Kemudian juga ini adalah milik yang 2 ini adalah milik perorangan. Yang satunya itu dari Puskesmas Grogol yang untuk di Posyandu itu gitu. Oke, untuk harapan Harganas tahun ini nih Bun. Kalau dari Bunda sendiri itu seperti apa? Karena mungkin kan Harganas tahun kemarin itu sangat berbeda ya dengan tahun ini. Betul. Itu seperti apa tuh Bun? Iya. Harganas tahun lalu lebih ke semua sektor ya, lebih ke semua. Baik itu ada lomba-lomba, kemudian ada hari haknya, ada lomba KB Lestari dan lain sebagainya. Banyak lah, ada kalau tidak salah ada 17 mata lomba yang kemudian juga setiap kota kabupaten mengirimkan ke tingkat provinsi, kemudian juga ke tingkat nasional. Tahun ini ternyata lebih difokuskan karena memang kita tidak boleh rame-rame, yaitu pasti. tadi pelayanan KB. Ini kenapa dilatar belakangi oleh karena COVID ini ternyata angka kehamilan ibu-ibu hamil di masa COVID ini semakin meningkat. Oh, semakin meningkat iya, ya? pelayanan KB-nya ada penurunan dari 5% sampai 30%. Tapi insya Allah di Cilegon ini sampai bulan Mei kemarin itu angka ibu-ibu hamil belum meningkat.
mungkin saja meningkatnya nanti atau nanti justru baby boom di akhir Desember Tahun atau ya? di awal tahun gitu kan. Di akhir tahun dan di awal tahun 2021. Dan untuk mengantisipasi hal ini, makanya BKKBN di tingkat pusat ya, itu mengadakan kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor agar supaya di akhir tahun atau awal tahun nanti tidak terjadi baby boom, sehingga nanti angka pertumbuhan penduduknya tidak bisa kita kendalikan gitu. Seperti itu. Semoga memang DP3 AKP Kota Cilegon bisa ya meminimalisir seperti itu ya Bun ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, mungkin bisa Bunda kasih selamat hari untuk keluarga nasional nih Bun, buat teman-teman genre yang ada di Indonesia. Sebelumnya barangkali sebelum ke teman-teman genre ya, ingin menghimbau pada masyarakat Cilegon, segeralah ikut pelayanan KB nanti di tanggal 29 gratis ya loh. Hanya bawa KTP gitu kan, seperti itu. Hanya KTP ya Bun hanya ya? KTP. Dan insya Allah mudah-mudahan ini target kita yang 2066 bisa tercapai. Nah, untuk anak-anak remaja genre, tentu saja di Hari Keluarga Nasional ini, apalagi di masa COVID ini kan kita lebih sering bertemu dengan keluarga karena kita sekolah saja di rumah, ya, secara daring. Kemudian kerja juga di rumah. Kemudian kita banyak stay at home juga di rumah. Jadi mudah-mudahan Hari Keluarga di tahun ini lebih mengikat gitu kan, tali kekeluargaan yang mendekatkan antara anggota keluarga, apakah anak dengan ibunya, dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, untuk teman genre juga jangan lupa, sekalipun belajar di rumah atau bekerja di rumah, jangan lupa tetap terus berkreativitas, melahirkan ide-ide, inovasi yang baru yang tentu saja bermanfaat untuk sesama gitu. Baik, teman-teman nih, kita dapat nasihat dari Bunda Genre Kota Cilegon nih. Sebelumnya Bunda terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk segala nasihatnya. Mungkin itu saja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi sama Bunda ya. Oke, salam jumpa, salam genre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.